Damai Indonesiaku, damai Indonesiaku, damai Indonesiaku, indah Indonesiaku, damai Indonesiaku. Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang kemerdekaan dalam sudut pandang Islam. Alhamdulillah tadi Abi Maki telah memaparkan pada kita bahwa inti dari kemerdekaan adalah bebas daripada diri sendiri. Setelah kita bebas daripada diri sendiri, ternyata masih ada juga yang perlu kita perjuangkan, yaitu merdeka daripada dominasi orang lain. Ustadz Fahmi akan memaparkan pada kita. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdahu, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya? Alhamdulillah masih sehat, segar ya. Alhamdulillahirabbil. Para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, kita mendapatkan kemerdekaan ini merupakan karunia nikmat yang begitu mahal dari Allah Subhanahu wa taala. Betul? Banyak bangsa-bangsa yang belum merdeka. Kalau dulu para pendiri bangsa kita menyatakan di Mukaddimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan ini adalah berkat atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan para founding fathers kita, pendiri bangsa kita menyatakan kita bertekad setelah mendapatkan kemerdekaan ini untuk ikut menjaga ketertiban dunia dan perdamaian dunia. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya mendapatkan kiriman gambar-gambar yang menyentuh hati dari saudara kita, relawan Indonesia yang tinggal di Palestina, di Gaza. Orang-orang muslimin Palestina di Gaza, mereka ikut merayakan dan memperingati HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-71. Mereka pakai pakaian seperti pramukanya di sana, Bu. Bu, ada yang ikut pramuka di sini? Nah, kemarin itu jambore dekat Cibubur. Alhamdulillah. Mereka pasang kerek bendera, bikin acara kegiatan-kegiatan yang memperlihatkan solidaritas dan kebanggaan mereka kepada kita bangsa Indonesia. Ini sebuah pesan bahwa kemerdekaan itu adalah nikmat yang mahal. Dan mereka juga berpesan kepada kita sebagai bangsa Indonesia, umat muslim terbesar di dunia, agar serius menolong mereka untuk bisa merasakan manisnya kemerdekaan. Insya Allah. Oleh sebab itu, kita harus mensyukuri nikmat kemerdekaan ini yang sudah 71 tahun kita dapatkan. Didapatkan tentu tidak dengan senang-senang. Bukan pemberian, bukan hadiah dari penjajah, tapi perjuangan yang menguras darah, menguras air mata, menguras harta, bahkan menguras nyawa anak-anak bangsa yang terbaik yang pernah dilahirkan oleh Ibu Pertiwi kita. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap bangsa menginginkan dirinya untuk merdeka dari dominasi kekuatan asing. Baik yang orang itu, kekuatan lain itu dari dalam dirinya maupun dari luar. Contoh di dalam Al-Quran banyak sekali. Bagaimana Allah menggambarkan kisah tentang Nabi Ibrahim melawan kesewenang-wenangan dan kezaliman Raja Namrud yang ingin mencegah, menghalang-halangi beliau untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penindasan demi penindasan luar biasa. Ashabul Ukhdud juga ditindas, mereka disiksa, mereka dibakar hidup-hidup oleh raja yang zalim untuk apa? Mempertahankan keimanan dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu. Talut dan Jalut di dalam Quran juga direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah para pahlawan bangsa kita yang beragama Islam banyak belajar tentang perjuangan bagaimana
Talut bisa menaklukkan Jalut. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Falamma jawazahu huwalladzina amanu qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudihi." Qalu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, orang ini di antara pengikut, di antara bangsa sendiri kadang-kadang ikut di antara bangsa sendiri kadang-kadang ada yang bermalas-malasan. Ada yang takut untuk berjuang. Mengatakan bahwa penjajah itu lebih kuat, penjajah itu lebih hebat, senjatanya lebih lengkap, kekuatannya lebih dahsyat daripada kita. Mana bisa kita mengalahkan mereka? Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang yang bernama Talut sebagai panglima, sebagai pimpinan Bani Israel pada saat itu. Fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahul hikmah wal ilma wa atahu Allahul hikmah wal ilma wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Allah Subhanahu wa taala utus Talut ditemani dan didukung oleh Daud alaihissalam untuk bisa mengalahkan pasukan Jalut yang luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as. Banyak tentara yang sedikit tapi sanggup bisa mengalahkan tentara yang banyak dengan izin Allah Subhanahu. Ini pelajaran dari pahlawan-pahlawan kita yang belajar dari Al-Qur'an bahwa mereka harus memiliki sabat, memiliki keyakinan, tekad yang teguh untuk memerdekakan bangsanya dari cengkraman kaum penjajah. Ada lagi bangsa yang ingin merdeka dari orang lain. Kalau tadi contoh dari dalam dirinya sendiri. Seperti Bani Israel diperbudak oleh Fir'aun. Na'udzubillah min zalik. Sekarang banyak Fir'aun baru. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran. Wa idh anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adhab. Yudhabbihuna abna'akum. Wa yastahyuna nisa'akum. Wa fi dhalikum bala'um min rabbikum azim. Allah SWT ingatkan kepada Bani Israel. Ingatkan wahai Bani Israel. Kalian mendapatkan nikmat, kami selamatkan kalian dari perbudakan Fir'aun. Mereka Fir'aun itu beserta bala tentaranya telah membunuhi anak-anak kalian. Telah menyiksa keluarga-keluarga kalian. Tapi kemudian Allah selamatkan kalian. Disinilah pentingnya kita untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi kita merasakan kemerdekaan yang telah diberikan oleh pahlawan kita. Merdeka dalam arti kita bebas daripada dominasi bangsa asing. Pada saat itu ada yang disebut dengan peperangan, berhadap-hadapan dengan senjata dan senjata. Tetapi ternyata pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kondisi merdeka yang luar biasa ini masih terus terjadi peperangan. Apa yang disebut dengan perang pemikiran. Insya Allah kita akan bahas dalam segmentasi berikutnya. Damai Indonesia. Sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala.